Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir, rabbi tamim bil khair wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, nikmat kehidupan kita yang tidak mungkin kita bisa menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan nikmat itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa di bulan Ramadan seperti yang sedang kita jalani seperti ini. Tujuannya tidak lain seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang tadi sudah saya bacakan, bahwa kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kita berpuasa itu tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu secara makna sederhana adalah orang yang takut kepada Allah, takut meninggalkan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takut mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna yang sederhana dan mudah dipahami apa yang dimaksud dengan takwa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan ini menjadi bagian hal yang sangat diperlukan untuk kita sebagai hamba Allah, karena kebermuliaan atau kebernilaian manusia di sisi Allah itu hanya ditakar dengan kadar ketakwaan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya mulianya seorang hamba di sisi Allah itu hanya karena kadar ketakwaannya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa mengetahui dan mengukur ada tidaknya kadar ketakwaan itu di dalam benak atau hati kita masing-masing. Secara sederhana bisa dipahami misalnya begini. Kalau dalam diri kita itu ada merasa nyaman, merasa enak ketika kita mengerjakan perintah Allah, ketika kita melaksanakan sholat, atau terdengar suara azan misalnya, maka kita tergerak hati kita untuk melaksanakan perintah sholatnya. Atau ketika kita sampai bulan Ramadan, kemudian rasa senang dengan bulan Ramadan, kemudian kita mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Atau misalnya tidak berada di bulan Ramadan sekalipun, tapi karena kita ada rasa nyaman dalam beribadah, ketika ada rasa nyaman membaca Al-Quran, ketika ada rasa nyaman bersalawat kepada Nabi, rasa nyaman bertasbih, bertahlil, bertahmid, dan beristighfar kepada Allah, berarti ada rasa indikator ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, jika dalam diri kita itu bertolak belakang dari yang tadi, ketika mendengar suara azan misalnya, kita tidak tergerak sedikit pun untuk mendekatkan atau mengerjakan perintah sholat tersebut. Atau ketika
ada perintah untuk mengerjakan puasa, tetapi kemudian tidak dikerjakan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara. Atau ketika ada momen-momen waktu tertentu di mana Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwa membaca Al-Qur'an, bersalawat, bertasbih, bertahlil, bertahmid, itu adalah di sebuah tempat, ada di satu waktu yang dijanjikan Allah akan dibalas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Tetapi kita enggan untuk menggunakan waktu tersebut untuk mendapatkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau begitu berarti indikator ketakwaan kita kepada Allah perlu diperbaiki. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka dalam hal menjalankan ibadah puasa ini kita harus isi dengan berbagai macam kebaikan yang tentu seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Allah janjikan akan diberikan balasan yang berlipat ganda. Kalau di bulan-bulan yang lain Allah akan balas satu kebajikan itu dengan 10 kali atau sampai 700 kali, di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan dan hitungannya terserah Allah. Apalagi ibadah puasanya. Kalau ibadah sholat nanti akan diganjar dengan macam-macam ganjarannya ibadah puasa. Ibadah puasa tidak demikian. Urusan ibadah puasa ini adalah langsung nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah, hambaku itu meninggalkan yang halal dengan untuk mendekatkan dirinya kepadaku, maka aku sendiri nanti yang akan membalas ganjaran dari perilaku atau ibadah puasanya tersebut. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang saya hormati, kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini dengan sebagus-bagusnya. Kemudian ada hal yang harus kita pahami dalam proses pelaksanaan ibadah puasa. Kenapa ibadah puasa itu menjadi bagian yang pemprosesan kita menjadi orang yang bisa menjadi predikat orang yang bertakwa. Karena di dalamnya ada proses penempaan diri manusia, khususnya dalam hal penempaan diri menjadi orang yang sabar. Karena sabar itu adalah modalnya orang yang bertakwa atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran yang tinggi menjadi indikator bahwa orang ini bisa menjadi insan yang kamil atau insan yang sempurna. Tapi sebaliknya jika kesabaran ini belum terpupuk dengan sebagus-bagusnya, maka keimanan dan kesempurnaan keimanan seorang masih perlu ditingkatkan. Dalam bulan puasa atau di bulan Ramadan ini minimal ada 3 kesabaran yang akan ditempa, sehingga dengan kesabaran yang sempurna itu maka seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, as-sabru minal iman kal ra'su fil jasad, bahwa kesabaran itu adalah sebagian dari iman, dan kesabaran itu seperti kepala yang ada di dalam tubuh kita ini. Di tubuh kita ini. Tubuh kita ini tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa hidup kalau tanpa kepala. Demikian juga dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurna kalau tidak ada kesabaran. Nah, oleh karena itu kita butiri ada 3 kesabaran yang dilatih dan ditempa di bulan Ramadan ini. Pertama, kita dilatih untuk sabar dalam mentaati Allah, dalam mentaati perintah Allah. Perintah Allah di bulan puasa ini sungguh luar biasa. Dalam keadaan kita letih, lesu, lelah, tidak bisa makan, tidak bisa minum, kita tetap harus diharuskan untuk bersabar menghadapi, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kesabaran yang pertama ini menjadi bagian yang sangat-sangat penting untuk dilaksanakan. Kesabaran yang kedua adalah kita dilatih sekali untuk menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam hal tidak melakukan kemaksiatan ini dalam rangka adalah meningkatkan derajat puasa kita. Kalau puasa yang sederhana sekali adalah tidak makan, tidak minum, tidak bergaul dengan suami istri selama jenjang waktu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, kemudian diawali dengan niat dan nanti berbuka pada saat sahur, itu adalah puasa yang standar dan ini puasa umum.
Tetapi bagaimana kemudian agar puasa kita itu bisa meningkat lebih tinggi, maka ada perlu kesabaran dalam hal menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Maksiat yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan atau minimal mengurangi pahala puasa kita itu. Maka dalam berpuasa kita dilatih untuk sabar tidak maksiat di mata. Mata kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Kemudian kita kurangi maksiat di mulut agar kita tidak berkata yang tidak baik, agar tidak membicarakan orang lain, agar kita tidak mengatakan hal yang jelek, agar kita tidak melakukan ghibah dan lain sebagainya. Kita puasakan itu semua, kemudian kita tahan dan kita sabar dalam hal mengelola anggota tubuh kita yang lain agar tidak melakukan kemaksiatan. Oleh karenanya kalau kesabaran yang kedua ini bisa kita lakukan dengan bagus, maka derajat puasa kita itu akan naik menjadi lebih bagus. Tidak hanya derajat puasa awam yang pertama tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita sabar dalam menghadapi musibah. Kalau di luar puasa mungkin ketika ada orang rasa lapar, rasa haus, rasa dahaga dan lain sebagainya, ini adalah sebuah musibah. Tapi dalam puasa musibah ini harus dihadapi. Karena ini adalah sebuah koridor ketentuan puasa bahwa tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan rasa lapar dan rasa haus itu memang harus dirasakan. Oleh karena itu, ketika orang bisa bersabar untuk menghadapi merasakan rasa lapar dan rasa haus itu, katakanlah itu sebagai sebuah musibah, maka dia akan menjadikan dirinya menjadi empati kepada orang lain. Menjadi empati kepada orang lain yang merasakan bahwa beginikah rasa lapar yang dirasakan oleh orang lain yang mungkin tidak bisa makan karena memang tidak ada yang dimakan, atau tidak bisa merasakan haus dan tidak bisa minum karena memang tidak ada yang diminum-minum. Oleh karena itu berpuasa sekali lagi bisa jadi kalau kesabaran dalam bentuk menghadapi musibah bisa jadi meningkatkan rasa empati dan kepedulian sosial yang tinggi di antara kita sebagai orang yang beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penempaan proses diri dalam bentuk kesabaran 3 hal tadi, maka insya Allah menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itulah nanti yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya dan kita bisa menunaikan hingga nanti lebaran di Idul Fitri yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.